Hai guys, selamat datang di channel Mr. Akpras. Kenalin, nama gue Mr. Akpras gitu. Nah, di sini di video kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu negara yang bisa dibilang adalah negara yang sangat-sangat maju, sangat-sangat modern, terus sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat hebat gitu. Karena apa? Karena negara itu adalah negara terkaya di dunia, negara terbesar di dunia, dan juga merupakan negara paling berpengaruh di dunia gitu. Inilah negara United States of America atau USA, atau biasa kita bilang Amerika, atau julukannya ini negeri Paman Sam gitu. Nah, buat kalian ketika mendengar kata Amerika, pasti di benak kalian itu akan berpikiran tentang negara yang sangat-sangat maju, negara yang sangat-sangat modern, dan lain sebagainya. Namun guys, siapa sangka di balik itu semua ada hal yang sangat mengejutkan di balik negara itu gitu. Dan inilah yang mau gue bahas, yaitu tentang sisi gelap Amerika Serikat. Dan inilah beberapa sisi gelap Amerika Serikat yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, sisi gelap pertama ini adalah peristiwa zombie drug atau narkoba atau zombie narkoba gitu. Nah, peristiwa ini terjadi di kota Kingston, Philadelphia, Amerika Serikat, atau dikenal sebagai pasar terbuka narkoba di dunia gitu. Bahkan The New York Times menjuluki kota ini sebagai Walmart of Heroin atau tempatnya berbelanja heroin gitu. Nah, itu karena narkotika yang diperjualbelikan itu sangat-sangatlah bebas dan legal di sana gitu. Kalau kalian lihat di YouTube atau di internet atau di mana saja gitu, kalian pasti bakalan lihat kayak orang-orang itu kayak nyuntik gitu, kayak nyuntik, terus dia minum, dia ngerokok, dan itu menyebabkan orang itu kayak gimana ya, kayak istilah kayak zombie gitu. Pokoknya kayak orang itu kayak mabok tapi agak goblok gitu. Nah, buat kalian inilah beberapa cuplikan-cuplikan video yang ada di sana gitu. Trank, and federal agents told us the drug has already made its way to New York City. It's mixed in the fentanyl and the heroin supply. It's eating away at people's skin. On sidewalks along Kensington Avenue in Philadelphia because they're being heavily sedated by trank, which is mixed in with highly addictive fentanyl and heroin. Fentanyl may be driving the fatal overdose rates in the United States, but trank is leading to amputations because the people can't stop using it and it's boring into their muscles and bones. Jadi di sana kelihatan kayak sebagian orang-orang itu kayak lumpuh gitu di tengah jalan kayak zombie. Jurang kekayaan dan jurang kemiskinan. Nah, kita lihat di Amerika Serikat di sana, istilah yang menggambarkan kehidupan di sana. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di Amerika Serikat di sana ada sekitar 1% orang yang memegang kekayaan sebesar 40% di Amerika Serikat gitu. Jadi kalau misal ada 100 triliun gitu, 40 triliunnya ini hanya dipegang oleh satu orang gitu. Jadi cukup wow. Nah, yang bikin wow juga gitu adalah di sana itu banyak tunawisma atau banyak gembel-gembel yang berkeliaran di sana gitu. Gembel-gembel atau tunawisma ini adalah orang yang tidak mempunyai rumah atau orang yang tinggalnya ini di pinggiran jalan. Nah, jadi menurut data yang gue dapat gitu di 2018, Amerika ini mempunyai sekitar 0,17% populasi Amerika ini yang hidup di jalanan. Ya meskipun cuma 0,17, tapi sebenarnya 0,17 itu adalah 553.000 orang lebih gitu. Jadi wow. Nah, kita lanjut ke fakta berikutnya. Biaya pengobatan di Amerika Serikat yang nggak masuk akal gitu. Seperti yang kita tahu, negara ini adalah negara yang maju dalam hal medis. Ya, banyak sekali penelitian-penelitian atau jurnal yang diambil dari negara sana gitu untuk referensi pengobatan dunia gitu.
Nah, namun nyatanya Amerika Serikat ini mempunyai sistem biaya pengobatan yang bisa dibilang cukup nggak masuk akal gitu. Bisa kita lihat yaitu dari biaya konsultasi. Kalian tahu konsultasi di dokter gitu, jadi kita cuman bisa dibilang kayak mempertanyakan keluhan kita ke dokter. Dan yang paling uniknya adalah di sana lo harus bayar sekitar $190 untuk konsultasi doang gitu. $190 itu sekitaran, kalau $100 itu sekitaran 1,4 juta. Jadi kalau 190 mungkin sekitaran 3 juta plus gitu. Itu cuman untuk konsultasinya doang gitu. Wow. Nah, kita perbandingkan lagi guys. Nah, sebenarnya di Amerika Serikat ini, misal untuk operasi usus buntu, ini dikenakan biaya sekitaran $33.000 atau sekitaran 29.000 euro gitu. Dibandingkan dengan yang di Prancis itu cuma 600 euro gitu. Jadi Prancis ini 600 euro, Amerika ini 29.000 euro gitu. Jadi perbandingannya sekitaran 100 nggak nyampe, sekitaran 30 kali lipat gitu. Jadi sungguh-sungguh sangat wow. Bahkan guys, akibat terlalu hancurnya sistem biaya ini, seseorang ini rela buat jalan kaki dari rumahnya ke rumah sakit atau naik taksi daripada naik ambulans gitu, daripada nanti kena struk pembayaran gitu. Bukannya malah sembuh, malah mikirin biaya pengobatannya. Nah, efek terakhir dari sistem ini adalah kebangkrutan medis, yang dimana seseorang ini jatuh miskin karena biaya pengobatan gitu. Jadi sungguh sangat mengerikan juga sih. Dan bahkan di sana ada orang yang lebih baik mati daripada merepotkan saudara-saudaranya gitu. Wow. Bebas senjata dan tingginya tingkat kematian untuk anak-anak gitu. Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat ini adalah negara yang melegalkan senjata api untuk melindungi diri gitu. Tapi nggak banyak juga yang menyalahgunakan senjata api itu gitu. Ya seperti yang kita tahu, Amerika ini sungguh sangat banyak sekali kasus penembakan yang memakan banyak sekali korban jiwa gitu. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah banyak kasus penembakan ini terjadi di sekolahan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah gitu. Jadi ini udah kayak GTA gitu. Nah, bahkan guys, kasus penembakan di Amerika Serikat ini lebih mengerikan daripada perang di Irak dan di Afghanistan. Kalian bayangin guys, negara yang notabene adalah wilayah konflik, malah itu lebih mendingan daripada di Amerika gitu. Ya bisa dibilang cukup mengerikan juga sih. Ya mungkin buat kalian yang mau tinggal di Amerika, kalian bisa coba, dan mungkin kalau ada yang tinggal di Amerika, kalian bisa ceritakan di kolom komentar di bawah gitu. Oke, dan cukup sekian aja video dari gue. Itulah beberapa fakta unik yang terjadi di Amerika Serikat. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akhiri video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.